Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali thalabul ilmi meskipun melalui media daring. Para mahasiswa yang saya banggakan, di sini saya akan menyampaikan klinik skripsi. Ini lebih khusus terkait dengan berbagai permasalahan-permasalahan atau hambatan-hambatan yang sering dialami oleh mahasiswa ketika menyusun skripsi. Dalam ini saya lebih fokus kepada penelitian tindakan kelas atau penelitian action research. Dalam penelitian tindakan kelas ada berbagai permasalahan yang sering saya jumpai ketika mahasiswa menyusun skripsi. Saya awali dari bab 1 ya, dari bab 1. Bab 1 itu yang lebih mereka banyak mengalami kesalahan itu terkait dengan latar belakang masalah. Mereka dalam menyusun permasalahan itu dimulai memang dengan metode deduktif dari hal yang umum ke khusus, tetapi umumnya itu kadang terlalu luas. Misalnya kita bahas penelitian tindakan kelas, ada permasalahan di kelas itu, permasalahannya apa terkait dengan pembelajaran di kelas. Jadi kita langsung aja fokus pada berbagai permasalahan yang ada di kelas tersebut. Jadi jangan langsung kemudian terlalu luas kita membicarakan bahwa pendidikan, definisi pendidikan dalam arti luas, kemudian dalam arti khusus itu tidak perlu. Ya, jadi kita langsung kepada pembelajaran itu sendiri. Misalnya berdasarkan hasil observasi di kelas kelas 11, misalnya di kelas 11 IPS 1 pada tanggal ini diperoleh berbagai permasalahan, diantaranya 1. Kemudian berdasarkan observasi dan didukung oleh hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal berapa gitu, diperoleh juga bahwa ada berbagai permasalahan di kelas tersebut, sehingga kemudian langsung dapat disimpulkan berdasarkan hasil observasi wawancara ada permasalahan bla 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 begini begitu gitu ya. Jadi langsung fokus pada permasalahan itu. Jadi pembicaraan jangan terlalu panjang lebar dan harus didukung dengan data dan informasi yang valid ya, berdasarkan tadi observasi, wawancara gitu ya. Kalau mungkin di situ ada dengan buat tabelnya ya juga bagus ya, tergantung pada tema atau fokus permasalahan Anda. Kemudian kesalahan yang berikutnya itu sering terjadi di bab 2. Di bab 2 terkait dengan penelitian yang relevan. Sering mahasiswa menunjukkan bahwa ini pada prima misalnya penelitian yang relevan, tetapi hanya sekedar tumpukan judul-judul penelitian yang relevan, kemudian kesimpulannya gitu, kemudian yang kedua begitu terus. Padahal tidak begitu sebenarnya penelitian yang relevan itu untuk menunjukkan bahwa penelitian Anda itu yang dalam arti berbeda dengan penelitian sebelumnya. Berbeda itu dalam arti bisa jadi bahwa penelitian Anda ini merupakan menindaklanjuti dari penelitian yang sebelumnya, atau menyempurnakan, atau objek kajian Anda itu berbeda dari yang penelitian yang relevan itu. Misalnya ada pengembangan, kalau di sini membicarakan hanya terkait dengan misalnya model PBL dengan media gambar, lah Anda tunjukkan bahwa penelitian saya ini menggunakan model PBL, tetapi menggunakan media misalnya media audio visual, jadi berbeda, atau mungkin pengembangannya. Jadi begitu. Jadi jangan tumpukan misalnya judul kesimpulan ya, itu kan tidak ada artinya gitu.
Kemudian yang permasalahan yang sering kita jumpai juga, kemudian di bab 3 terkait dengan apa? Metodologi penelitian. Ya, terkadang metode penelitian itu hanya berisi tentang apa? Konsep-konsep tentang metode penelitian. Misalnya penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penilaian tindakan kelas adalah gini lah, itu tidak jadi konsep, tapi langsung ke sudah apa operasionalnya penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data dalam Anda sing mahasiswa mengupakan misalnya teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, ya, kemudian dokumen, ya. Wawancara adalah bla 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 bla, bukan begitu, gitu ya. Saya dijelaskan wawancara, mungkin konsep wawancara itu apa? Mungkin dijelaskan satu alinea aja, kemudian Anda menjelaskan bahwa dalam penelitian ini kita menggunakan wawancara dengan menanyakan apa, misalnya apa, orang-orang atau informan yang apa, yang terpercaya dan mengetahui tentang apa penelitian Anda itu. Kita melakukan wawancara. Jadi jangan terlalu teoritis, terlalu konseptual juga, tapi harus kita lebih ke operasional. Kemudian berikutnya di bab 4. Kalau di bab 4 itu banyak kesalahan mahasiswa itu beda antara apa? Temuan penelitian kemudian dengan pembahasan penelitian. Kalau Anda temuan penelitian ini ya diceritakan aja temuan penelitian itu ada apa adanya gitu ya, tanpa dipoles dengan dihubungkan dengan apa? Teori, konsep penelitian yang relevan dah. Tetapi kemudian di pembahasan, nanti pembahasan Anda sudah mulai di situ ada apa? Semacam diskusi atau analisis. Jadi temuan Anda itu istilahnya dianalisis, didiskusikan dengan apa? Teori-teori, konsep-konsep dan penelitian yang relevan itu. Jadi sudah menggunakan analisis analisis yang sifatnya argumentatif berdasarkan apa? Tadi teori dihubungkan dengan teori-teori, konsep atau penelitian yang relevan. Itu jadi bedanya. Tapi terkadang mahasiswa menyamakan, jadi hasil penelitian sama pembahasan seolah-olah tidak ada bedanya sama sekali, hampir ada kesamaan gitu ya, atau mungkin ya berbeda tetapi hanya apa ya, menceritakan itu dihubungkan, ini didukung oleh menurut pendapat ini itu aja gitu. Tapi di situ tidak ada forum diskusi ya, terkait dengan temuan penelitian Anda itu. Kemudian yang terakhir di kesimpulan di bab 4 itu penutup kesimpulan, salah satunya kesimpulan itu harus apa? Ya menyimpulkan dari apa? Dari rumusan masalah itu ya, dari hasil penelitian itu. Rumusan masalah misalnya 3, hasil penelitiannya kan 3, jadi kesimpulannya yaitu juga menjawab 3 itu rumusan masalah, hasil penelitian itu kesimpulannya apa gitu ya. Dibuat 1, 2, 3 boleh, atau dibuat kesimpulan 1 tapi intinya menjawab dari apa rumusan masalah itu. Jadi jangan keluar dari itu terlalu apa berkembang gitu ya. Sebelumnya bukan merupakan hasil kesimpulan dari penelitian Anda cantumkan di situ. Kemudian terkait dengan saran. Nah, saran itu apa? Ya Anda harus kira-kira menyarankan yang terkait dengan apa? Temuan-temuan penelitian Anda itu. Temuan-temuan penelitian Anda itu kemudian kemudian tadi dibahas dalam apa pembahasan, kira-kira saran apa yang perlu Anda apa tulis di situ di skripsi Anda itu. Ya, misalnya selama ini berdasarkan misalnya menggunakan PBL dengan media audiovisual, ternyata itu hasilnya apa, kualitas prestasi belajar itu apa meningkat secara signifikan. Nah itu kan dari hasil temuan itu Anda kemudian apa ya, menyarankan sebaiknya guru sejarah itu apa memperkaya atau banyak menerapkan model-model pembelajaran yang variatif, inovatif. Jadi jangan terlalu monoton untuk 1 atau 2 metode atau model pembelajaran. Ya intinya begitu ya, mahasiswa semuanya. Semoga ini bisa memberikan sesuatu yang positif bagi Anda.
Saya kira cukup sekian. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.